Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dimanapun kondisinya berada saat ini dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Rika Mardiani. Saya adalah salah seorang dosen dari program studi pendidikan akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pendidikan akuntansi, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Video ini sendiri saya buat ini sebagai salah satu syarat keikutsertaan saya dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek pada sesi 1 di tahun 2024 ini. Video ini saya gunakan sebagai bukti penyusunan dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan mengenai mata kuliah yang akan saya ampu terlebih dahulu, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini sendiri akan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis pengetahuan tentang konsep-konsep dari akuntansi keuangan lanjutan, mengenai prosedur penggabungan badan usaha, berbentuk merger, konsolidasi dan juga akuisisi, lalu untuk penjualan angsuran dan juga pencatatan akuntansi internasional. Untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini sendiri berbobot 3 SKS sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen kurikulum program studi pendidikan akuntansi, dan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi pendidikan akuntansi yang harus ditempuh oleh mahasiswa terlebih dahulu sebelum mereka menyelesaikan studinya. Mata kuliah ini dibuka pada semester ganjil dan dikontrak oleh mahasiswa semester 5. Jika dilihat, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini merupakan mata kuliah akhir dari rangkaian mata kuliah akuntansi keuangan, sehingga untuk mengontrak mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini, mahasiswa harus sudah mengontrak mata kuliah akuntansi keuangan dasar 1 dan 2 dan juga akuntansi keuangan menengah 1 dan 2. Untuk selanjutnya, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini tidak menjadi prasyarat bagi mata kuliah apapun, namun mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mereka lulus dari program studi pendidikan akuntansi. Keuangan lanjutan ini adalah di akhir mahasiswa ini dapat menganalisis mengenai konsep-konsep dalam perusahaan yang lebih kompleks daripada yang sudah dipelajari sebelumnya di dalam akuntansi keuangan dasar 1 dan 2 dan juga akuntansi keuangan menengah 1 dan 2. Akuntansi yang lebih kompleks ini mencakup penggabungan usaha berupa merger, konsolidasi, dan akuisisi, akuntansi perusahaan untuk pusat dan cabang, pencatatan akuntansi internasional, dan juga akuntansi untuk penjualan secara kredit. Pokok materi perkuliahan yang akan dilakukan pada akuntansi keuangan lanjutan ini, yang pertama adalah mengenai akuisisi antar perusahaan dan investasi di entitas lain, pelaporan kepemilikan antar perusahaan, entitas konsolidasi dalam laporan keuangan, konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh dan yang dimiliki kurang dari 100%, penjualan secara angsuran, akuntansi multinasional, dan isu-isu dalam pelaporan konsolidasi. Berikutnya, saya akan menceritakan mengenai delivery, interaction, dan juga assessment dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Untuk delivery dari mata kuliah ini, pertemuan mata kuliah nanti akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuannya itu adalah untuk ujian, yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Perkuliahannya sendiri yang 14 kali tersebut, sisanya itu dilakukan dengan cara blended learning. Blended learning ini adalah gabungan dari pertemuan tatap muka secara langsung offline bertemu di ruangan kelas yang sudah disediakan dan juga pertemuan secara tatap maya atau asinkronus yang disediakan fasilitasnya oleh universitas berupa Google Meet. Selain hal tersebut, universitas juga sudah memiliki satu LMS atau satu sarana Learning Management System untuk menjembatani perkuliahan, yaitu adalah SPOT. SPOT ini di dalamnya merupakan jembatan interaksi antara pengajar dan juga mahasiswa, di mana mahasiswa dapat mengakses bahan-bahan perkuliahan, mengumpulkan tugas, dan juga melaksanakan ujian di dalam satu LMS tersebut. Untuk perkuliahan sendiri, metode yang digunakannya itu adalah metode
di mana student center learning. Di sini saya sebagai dosen adalah sebagai fasilitator, di mana nanti pembelajarannya akan menitik beratkan pada mahasiswa sebagai pembelajarnya. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri nanti menggunakan beberapa metode, di mana ceramah mengisi pembelajaran itu merupakan hal yang paling sedikit digunakan selama pembelajaran, hanya pada saat awal dan juga menjelaskan konsep-konsep di awal bab. Namun untuk selanjutnya, pembelajaran akan lebih banyak bertumpu pada mahasiswa dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah diskusi, juga pemecahan masalah atau case method, dan juga project based learning. Adapun tugas-tugas yang diberikan nanti, tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa ada yang berupa tugas mandiri dan juga tugas yang dilaksanakan secara berkelompok. Untuk yang selanjutnya adalah interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Untuk interaksi sendiri ini berlangsung pada saat perkuliahan, baik secara offline maupun secara online. Interaksi pada saat di kelas, saya membuka akses lebar-lebarnya apabila mahasiswa masih memiliki pertanyaan atau misalnya ada materi yang belum dimengerti, saya membuka akses pada saat perkuliahan. Itu secara formalnya. Namun untuk informalnya, ada beberapa media juga yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Di antaranya adalah WhatsApp group, itu yang pertama kali dibuat biasanya di awal semester. WhatsApp group ini menjadi wadah komunikasi bagi dosen dan mahasiswa secara informal untuk berdiskusi apabila terdapat materi yang masih belum dimengerti atau tugas yang masih harus ditanyakan antara mahasiswa dan dosen. Selain WhatsApp group, kami juga di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini menggunakan media lain, yaitu media yang disediakan oleh universitas. Di dalam Spot atau LMS kami itu ada fitur chat room, di mana chat room tersebut bisa berguna sebagai ruang kami berdiskusi untuk menjelaskan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Untuk sistem penilaian mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini, biasanya saya membuat di awal pertemuan itu saya membuat kontrak studi dulu dengan mahasiswa. Kontrak studi ini mencakup administrasi dan juga agreement untuk penilaian. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah disyaratkan dan diamanatkan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan bahwa untuk penilaian mata kuliah itu memegang prinsip transparan, lugas, dan objektif. Saya transparan memberikan mahasiswa pengetahuan berapa nilai tugas mereka dan juga komponen-komponen apa saja yang dijadikan dasar penilaian dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ini. Di awal perkuliahan, saya untuk akuntansi keuangan lanjutan ini menyepakati dengan mahasiswa dan dituangkan dalam RPS kesepakatan tersebut. Untuk penilaiannya sendiri, mahasiswa ini dengan bobot 20% itu ditentukan dari aktivitas mahasiswa di dalam kelas, dari diskusi, dari keikutsertaan mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu 20% berikutnya itu merupakan nilai yang dikontribusikan dari tugas yang diberikan secara pribadi. Dan 30% sisanya dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga total bobot penilaiannya adalah 100 poin. Komponen-komponen tadi, proses mahasiswa di dalam kelas, tugas mahasiswa, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester itu nanti akan menjadi dasar pada saat saya melakukan penilaian bagi mahasiswa. Untuk penilaian angka sendiri, saya mengacu kepada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat melakukan penilaian akhir, itu biasanya saya memasukkan nilai pada satu aplikasi khusus yang disediakan oleh universitas, yaitu adalah Sindo. Mahasiswa dapat mengakses nilainya di Siak mahasiswa, Siak nilai mahasiswa, di mana mereka dapat mengakses nilai tersebut secara online, real time, dan juga privacy, di mana hanya nilai mereka sendiri yang tampil untuk diperlihatkan kepada masing-masing mahasiswa. Dalam mengolah nilai ini sendiri, saya berpedoman pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia untuk kriteria nilai abjad yang diberikan. Namun sebelum memberikan nilai abjadnya tersebut, biasanya saya memberikan mahasiswa kesempatan untuk menyanggah hasil penilaian mereka yang saya berikan dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperbaiki nilai jika dirasa ada yang masih belum sesuai. Demikian
penjelasan untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang saya ampu di program studi pendidikan akuntansi. Untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana proses pembelajaran untuk mata kuliah tersebut secara offline pada pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Oke semuanya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah jam 1 masih tetap pada semangat nih semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Aduh, ini terakhir kita ketemu di semester 4 ya kemarin di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2 ya kita terakhir ketemu. Sekarang ketemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Senang bertemu sama kalian semuanya. Alhamdulillah lulus semua ya. Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya kemarin ketemu saya di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, saya ketemu lagi sama kelas A di akuntansi keuangan lanjutan ini. Mungkin karena ini pertemuan pertama kita di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, sebelum saya mulai untuk perkuliahan, saya ngecek absensi dulu ya. Khawatirnya ada beberapa dari kalian yang belum masuk ke absensi. Kita cek di spotnya terlebih dahulu ya. Oke, ternyata alhamdulillah hari ini semuanya sudah masuk absen semua dan juga semuanya sudah ada di dalam spot ya. Sebelum saya mulai, mungkin karena kemarin bertanya-tanya apa sih akuntansi keuangan lanjutan, kenapa harus belajar lagi akuntansi keuangan lanjutan, saya jelaskan dulu sedikit ya, mata kuliah ini sebenarnya untuk apa. Oke, nah mungkin semuanya masih pada ingat apa aja sih waktu yang kalian dapatkan pada saat mata kuliah akuntansi keuangan 1, akuntansi keuangan 2, akuntansi keuangan menengah 1 dan akuntansi keuangan menengah 2. Pernah mendapatkan apa aja? Mungkin ingat? Belajar apa aja sih? Jurnal. Pasti jurnal. Apa lagi? Aset tetap. Terus apa lagi? Hutang. Baru belajar hutang di akuntansi keuangan menengah 2. Terus apa lagi? Oke, masih ingat ada yang kita belajar aset tetapnya. Terus piutang? Ya. Jangan perusahaan-perusahaan yang baik jasa maupun dagang gitu ya. Untuk jurnalnya dianggap sudah selesai. Nah, sekarang berikutnya kita belajar untuk akuntansi keuangan lanjutan. Seperti yang sudah dipelajari semuanya, tapi sekarang ternyata masih ada lanjutannya, itu akuntansi keuangan lanjutan. Untuk apa sih akuntansi keuangan lanjutan? Nah, di akuntansi keuangan lanjutan sendiri nanti yang akan kalian pelajari itu untuk perusahaan yang sifatnya lebih kompleks. Jadi kalau kemarin kalian sudah dapat pembekalan mengenai awal akun-akunnya, di sini nanti kalian akan melihat prosedur-prosedur untuk penggabungan perusahaan dalam bentuk merger, konsolidasi, dan juga akuisisi, gitu ya. Lalu ada juga perusahaan yang mungkin pada saat penjualannya tidak langsung tunai, gitu ya. Ada juga yang membuat penjualannya dalam bentuk angsuran. Kita akan pelajari untuk penjualan angsuran ini. Nah, terakhir, mungkin banyak yang udah mulai denger ya, kalau misalnya sekarang perusahaan itu tidak hanya diam di Indonesia aja. Banyak yang skalanya skala global. Nah, pada saat itu nanti kita akan belajar mengenai pencatatan akuntansi yang untuk internasional. Jadi, nanti kita lihat kalau misalnya perusahaan itu ada yang memiliki anak perusahaan atau cabang di internasional atau dia memang transaksinya pakai mata uangnya asing, nanti akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Ini kira-kira materi perkuliahan yang nantinya akan kita bahas selama 1 semester, mulai dari akuisisi, lalu nanti kita akan bikin laporan konsolidasi. Pernah dengar konsolidasi? Belum, barusan sama saya ya. Oke, ada konsolidasi dan juga nanti kita ngomongin mengenai ada penjualan angsuran, lalu akuntansi untuk perusahaan yang multinasional tadi saya sebutkan, dan nanti kita akan bahas mengenai isu-isu dalam laporan konsolidasi. Kita ngomongin administrasi perkuliahan dulu, karena kalau misalnya perkuliahan pasti ada rambu-rambunya yang harus kita sepakati bersama-sama, gitu ya. Ini untuk administrasi perkuliahan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Seperti biasa kita menggunakan blended learning, karena nanti ada pertemuan tatap muka seperti ini, ada juga nanti beberapa pertemuan kita yang akan dilaksanakan dengan tatap maya, gitu ya. Bisa menggunakan Google Meet dan juga menggunakan Spot seperti biasa. Oke, untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan sendiri juga itu seperti biasa nanti kita pakai 14 kali pertemuan, di mana
2 pertemuannya itu nanti tambahannya itu untuk UTS dan juga UAS. Bu, kalau saya nggak masuk, berapa persen ya yang saya tidak boleh hadirnya? Kita pakai batasnya 20% aja ya. Jadi nanti dari 14 kali pertemuan, 20%-nya tidak masuk boleh, sisanya harus masuk. Baru bisa lulus dari mata kuliah ini. Oke, mungkin untuk kelulusannya, banyak yang tanya juga, biasanya untuk kelulusannya apa aja sih yang dinilai? Aktivitas di kelas, nanti kita akan ada diskusi, bisa berkelompok, nanti kelompoknya akan diatur. Diskusi masing-masing di kelompok, lalu ada tugas mandiri juga, ada tugas yang perseorangan, ada ujian tengah semester, dan juga ujian akhir. Itu komponen penilaiannya. Nah, kalau untuk penilaian yang A dan sampai dengan E, ini kita masih mengikuti ketentuan dari UPI. Jadi kalau kalian ingin dapat A, maka penilaiannya di range 90 sampai 100. Terus untuk buku yang digunakan, buku AKM dan AKD kemarin akan harus didaur ulang gitu ya, karena untuk AKL sendiri ini ada buku terpisah lagi. Yang utama saya pakai Becker. Kalau kalian mau menggunakan buku lain boleh pakai BIMS atau boleh pakai Tanli, mau pakai Kiso juga boleh yang advanced counting. Tapi semuanya harus yang sudah IFRS ya, karena ini yang pakai yang standar terbaru gitu. Dan juga tidak lupa kitab suci bagi umat akuntansi. Ya, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, itu PSAK-nya masih kita pakai. Yang terbaru berarti PSAK yang 2024. Ya, seluruh materinya akan saya update di Spot, jadi nanti kalian bisa cek untuk referensi dan lain sebagainya di Spot ya. Oke, kita masuk untuk pertemuan hari ini. Saya mau menerangkan dulu tentang capaian pembelajarannya. Jadi setelah pertemuan ini, saya harapkan teman-teman semuanya di sini, mahasiswa di sini akan mengetahui mengenai perkembangan usaha dan bentuk struktur organisasi, lalu bagaimana sih penciptaan entitas yang baru, penggabungan usaha, dan juga akuntansi untuk pembelian dan juga penggabungan usaha. Mengenai penggabungan usaha atau kita biasa sebut dengan kombinasi bisnis. Kira-kira nih mahasiswa di sini, kalau mendengar kata kombinasi bisnis, apa sih yang terbayang sama saudara-saudara sekalian? Ada yang bisa? Raisen? Hafiz? Silakan. Untuk kombinasi bisnis sendiri yaitu penggabungan antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Seterusnya seperti itu. Penggabungan antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lain. Oke. Ada lagi selain dari Hafiz? Oke. Apa kombinasi bisnis? Menurut saya ya, seperti yang Hafiz tadi, penggabungan antara perusahaan satu dengan yang lain itu tujuannya untuk meningkatkan skala ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan tersebut. Oke, untuk meningkatkan skala ekonomi. Kombinasi bisnis. Oke, sepertinya sudah mulai pada paham nih, apa sih ya kombinasi? Karena kalau misalnya kita dengar kata-kata kombinasi udah ketahuan ya, artinya satu penggabungan. Ya, ada penggabungan dalam usaha atau dalam bisnis. Ya, benar. Untuk kombinasi bisnis sendiri itu adalah suatu penggabungan dari entitas atau usaha. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa sih perusahaan ini harus melakukan kombinasi bisnis? Ada alasannya nggak sih? Pasti ya ada alasannya kenapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Kira-kira kenapa sih? Ya. Menurut dari saya itu, perusahaan melakukan tersebut karena perusahaan ingin menciptakan pertumbuhan yang lebih baik, kayak misalkan mengefisiensikan biaya operasional dari perusahaan tersebut. Oke. Efisiensi dari biaya operasional. Ada yang lain kira-kira selain biaya operasionalnya? Kalau perusahaan sejenis kita berusaha bareng-bareng nanti gimana ya yang muncul? Ada persaingan. Jadi kombinasi ini akan meminimalkan dari persaingan. Begitu ya kira-kira untuk kombinasi bisnis. Jadi benar tadi, untuk kombinasi bisnis sendiri itu yang paling utama sebenarnya adalah untuk perluasan usaha. Usahanya jadi semakin besar. Lalu selain itu juga yang pasti labanya semakin meningkat. Nah, selain itu tadi
resikonya berkurang dan juga ada kemungkinan bahwa persaingannya ini antara usaha yang sejenis jadi semakin turun. Bisa terus mengadakan kombinasi bisnis, PTB-nya menjadi hilang, nggak ada lagi. Yang muncul hanya PTA saja, gitu ya. Mau PTA atau PTB aja, pokoknya yang muncul cuma satu perusahaan aja. Berikutnya ini ada legal konsolidasi atau konsolidasi nih. Kalau misalnya ini tadi merger kan ada A, ada B, yang munculnya cuma A saja. Nah, kalau legal konsolidasi ini menggabungkan perusahaan di mana perusahaan tersebut meleburkan diri menjadi satu entitas yang baru. Yang terakhir ini adalah akuisisi. Akuisisi ini apa sih? Akuisisi ini adalah penggabungan perusahaan dengan memiliki sebagian besar atau sebagian penuh saham perusahaan yang lain. Di mana masing-masing perusahaan tersebut tetap menjalankan operasinya, menjalankan kegiatan seperti biasa, hanya sahamnya yang berbeda, gitu ya. Secara struktur kepemilikan perusahaannya yang berbeda. Di sini contohnya adalah PTA dan PTB. Ini adalah dua entitas yang berbeda, PTA tersendiri, PTB tersendiri. Nah, seiring perkembangan zaman, lalu PTA ini membeli sebagian perusahaan PTB. PTA tetap ada, PTB juga tetap ada, tapi karena PTA sudah membeli kepemilikan saham atas PTB, jadi kepemilikan saham yang PTB ini yang strukturnya berubah, gitu. Tidak lagi dimiliki oleh PTB, tapi sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PTA, gitu ya. Nah, kira-kira kebayang nggak nih kalau misalnya seperti ini? Di kehidupan sehari-hari contohnya perusahaan apa sih yang seperti ini? Deket banget sama kehidupan kalian sebagai mahasiswa. Yang setiap hari dimakan kalau lagi akhir bulan? Indomie. Nah, Indomie gitu ya. Kalau Indomie kan produknya nih, ada perusahaannya, tahu nggak perusahaannya? Indofood. Oke. Indofood ini dia memiliki perusahaannya PT Bogasari. Bogasari itu adalah yang memproduksi tepung terigu. Jadi semua tepung terigunya Indofood itu disuplai oleh PT Bogasari. Supaya eksklusif nih, karena Indomie kan Indofoodnya sudah besar, jadi supaya suplai terigunya terjaga, dia membeli perusahaan sebagian besar saham dari PT Bogasari. Iya, jadi kalau untuk materi dari kombinasi bisnis itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk evaluasi materi hari ini, mungkin sebelum kita tutup perkuliahan, kita cek dulu apakah kalian sudah mengerti atau tidak mengenai materi yang saya berikan. Boleh dicek untuk evaluasi pembelajaran hari ini, ada di link yang ini, supaya cepat itu kita pakai yang Bitly aja. Silahkan dicek di handphone masing-masing, dikerjakan untuk yang Bitly ini, untuk evaluasi pertemuan hari ini. Nilainya gimana? Lumayan ya, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bisa menjawab apa yang barusan di dalam Google Form-nya, itu berarti teman-teman sudah mengerti mengenai pembelajaran hari ini mengenai kombinasi bisnis. Oke, apa sih yang bisa disimpulkan dari kombinasi bisnis hari ini? Jadi dalam kombinasi bisnis itu ada merger, ada akuisisi, dan ada konsolidasi. Oke, benar barusan yang disampaikan sama Delisa bahwa untuk kombinasi bisnis ini ada berbagai tipe. Yang pertama adalah merger, lalu ada akuisisi dan juga konsolidasi. Benar sekali itu. Lalu perusahaan kenapa sih harus melakukan kombinasi bisnis? Untuk memperbesar skala ekonomi. Oke, memperbesar skala ekonomi. Ada lagi yang lain? Mengurangi persaingan. Ada lagi? Menghemat pembiayaan. Ya, jadi biayanya menjadi semakin minim. Oke, itu adalah manfaat dari perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Oke, sampai sini semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silahkan. Ibu mau nanya, tadi kan Ibu udah ngejelasin tuh materi kombinasi bisnis dan ada manfaatnya juga. Ada nggak sih kekurangan dari kombinasi bisnis itu? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Dari siapa? Diana. Diana, oke. Kekurangan dari kombinasi bisnis, kalau tadi kan sudah dijawab tuh apa
kelebihan dari kombinasi bisnis apa, lalu kenapa sih perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Sekarang kenapa sih ada kekurangannya? Kalau misalnya kekurangan yang paling pertama kalian lihat, ingat perusahaan tadi yang Gotoh kita bahas? Ya. Kalau Gotoh sekarang secara saham kayak gimana ya? Turun ya. Terus BSI, Bank Syariah Indonesia. Kalau secara saham, dia harganya turun juga sama. Jadi, kombinasi bisnis ini merupakan suatu keputusan yang besar bagi perusahaan, gitu ya. Dan nilainya itu belum tentu bisa langsung membuat perusahaan akan menjadi profitable. Bisa menjadi perusahaan langsung untung. Bisa jadi setelah dilakukan kombinasi, malah nilai perusahaannya akan semakin turun jika kombinasi yang dilakukannya gagal. Oke, begitu kekurangan dari kombinasi bisnis. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kombinasi bisnis kita hari ini? Cukup? Sudah cukup? Baiklah, kalau misalnya sudah cukup, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.30, artinya kita juga sudah harus menutup perkuliahan hari ini. Semuanya untuk materi dan juga seluruh materi dan tugas untuk kita bahas minggu depan sudah saya upload di Spot. Silakan dicek spotnya masing-masing. Nanti ada tugas mengenai kombinasi bisnis untuk kalian kerjakan. Kita bahas di minggu depan bagaimana pencatatan secara akuntansi untuk kombinasi bisnis. Untuk materi pertemuan berikutnya sudah saya upload juga di Spot. Bisa kalian cek untuk pertemuan berikutnya. Kisi-kisi silakan kalian pelajari dulu terlebih dahulu di rumah. Kita bertemu lagi mungkin ya di minggu depan untuk pertemuan kedua mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sekian perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Demikian video ini saya buat. Video pembelajaran ini merupakan salah satu dokumen pendukung dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dari Serdos Gelombang 1 tahun 2024. Sebelum menutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan dari Universitas Pendidikan Indonesia, kepada para pimpinan dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, dan juga pimpinan dari program studi pendidikan akuntansi. Tak lupa kepada Bapak dan Ibu, rekan sejawat, para dosen di program studi pendidikan akuntansi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Karena apabila tanpa dukungan dan juga kepercayaan Bapak dan Ibu semua, saya tidak akan berada di dalam posisi saya saat ini. Terima kasih atas dukungannya dan atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.